Baik, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan kembali lagi kita akan berbincang dengan Mas Hairul Fahmi dari pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Mas Fahmi, kalau melihat perbedaan di tahun ini untuk Rapim TNI Polri yang dimana dibuka ada sambutan dari Presiden Joko Widodo, kemudian dihadiri oleh 300 orang perwira TNI Polri, dan kita tadi juga memantau menggunakan pakaian kebesaran PDU 1, apakah ini ada yang lebih spesial dibandingkan sebelumnya? Ya, yang lebih spesial ya itu tadi ya, ada ada sisipan acara penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Itu saya kira acara yang spesial karena kalau sebelum-sebelumnya ya Rapim itu isinya murni pengarahan ya. Pembukaan dari Presiden, kemudian arahan dari Menteri, arahan dari Panglima, arahan Kapolri. Ya kemudian juga kalaupun ada seremoni sedikit soal biasanya kaitannya dengan penandatanganan berita acara serah terima peralatan alutsista, misalnya hal seperti itu yang dilakukan dalam Rapim ya. Tapi kali ini yang berbeda dan spesial tentunya, spesial edisi 2024 ini ya kenaikan pangkat secara istimewa terhadap Menhan Prabowo Subianto. Oke, Mas Fahmi, tapi kalau melihat memang sebenarnya indikator atau syarat-syarat bahwa seseorang bisa mendapatkan pangkat istimewa jenderal ini seperti apa saja? Kemudian untuk sosok dari Prabowo Subianto sendiri, Anda melihat bagaimana rekam jejaknya di karir di militer dari Prabowo Subianto? Ya saya kira kalau di dalam konteks kenaikan pangkat secara istimewa terhadap Pak Prabowo Subianto ini kan sebenarnya ya sederhana saja ya. Ini dasarnya adalah tadi Undang-Undang 20 tahun 2009. Tahun 2009 ya. Nah, sehingga dan ini juga disebutkan secara tegas bahwa ini secara istimewa, artinya ini dikecualikan dari hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang TNI, diatur dalam berbagai peraturan tentang administrasi keprajuritan ya, karena ini dilakukan secara istimewa dan undang-undangnya pun berbeda dengan bukan undang-undang TNI yang digunakan tapi undang-undang nomor 20 tahun 2009 tadi. Jadi ya saya kira syarat yang sangat rinci yang terkait dengan prosedur-prosedur administratif saya kira nggak cukup. Oke, Mas Fahmi, tapi kalau melihat karir militer dari Prabowo Subianto sendiri seperti apa? Sampai dengan tadi Anda mengatakan bahwa terakhir adalah pangkatnya Letnan Jenderal Purnawirawan atau Bintang 3 begitu ya. Dan juga sebelum adanya pangkat istimewa yang akan diberikan kepada Prabowo Subianto nantinya, mungkin bisa secara clear Anda juga menjelaskan terkait banyak informasi yang beredar, pemecatan Prabowo Subianto, kemudian juga isu-isu negatif yang sempat menerpa dirinya. Ini yang akhirnya juga terbantahkan justru hari ini mendapatkan pangkat istimewa untuk jenderal nanti ya, Jenderal Prabowo Subianto. Oke. Ya kalau kita lihat memang Pak Prabowo ini sepanjang karir militernya dia mengalami pasang surut juga ya. Di awal itu pernah hampir celaka juga di medan operasi tempur di Timor Leste sana. Di tahun berapa tuh, Mas? Di tahun 70-an ya kira-kira. Ketika beliau masih perwira pertama. Kemudian setelah itu tapi kemudian ada akselerasi dalam karirnya, beliau mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena misinya di Timur tadi ya mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Kemudian perjalanan karirnya pun juga cukup cepat ya. Beliau sempat menjadi Jenderal Bintang 1 termuda ya pada masanya gitu ya, sebagai komandan Kopassus, kemudian sebagai Wadan Kopassus, Panglima Kostrat komandan juga. Kopassus, kemudian jadi terakhir sebagai Panglima Kostrat ya, walaupun itu kemudian termasuk mengakhiri karir militernya di Pangkostrat, kemudian menjadi Komandan Sesko TNI, kemudian
menjalani proses persidangan di DKP karena kaitannya dengan peristiwa 98 gitu ya. Nah, dan proses di DKP ini kemudian juga ya menjadi momen penting juga dalam sejarah perjalanan hidup Pak Prabowo Subianto ya. Sebelum kita lebih panjang mengenai proses di DKP terkait kasus 98, tapi kita tahan dulu ya Mas ya. Kita akan sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.